Mampu berapa liter mas kalau panen? Pakai per kilo. Per kilo? Ya. Berapa kilo biasanya sekali panen? Kalau kemarin pada bulan Maret itu alhamdulillah dapat 55 kilo. 55 kilo? Berapa pot atau berapa rumah itu dari berapa rumah? Sekitar kurang lebih 200-an sarang. 200-an sarang? Iya. Udah lama mas berarti ngembangkan ini? Saya mulai dari November 2018. November 2018 ya? Jadi sudah terhitung November 2018, 1 tahun 2 tahun. 2 tahunan ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Ini jenis yang madu kelulut apa nih mas? Ini jenis ya, salah satu jenis kelulut yang unggul. Jenisnya itu Heterotrigona itama. Akrabnya itu peternak atau pembudidaya lah, di kiper itu nyebutnya Tama. Itama ya. Lebih banyak ya mungkin ya produksinya ya. Itu lebih banyak. Ini kan karena musim bunga. Kemudian kotaknya itu kalau tidak pada saat musim bunga penuhnya normal. Jadi enak manennya. Tapi ini pas musim bunga, kemudian kurang lebih 1 bulan tidak dipanen, kaget saya nimpak begini karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Kesannya rusak pot. Oh iya, karena harusnya berarti kalau panennya lebih diperpendek lagi ya kalau musim bunga. Bisa begitu. Ya. 55 kilo dari 200-an sarang. Nah nanti kita tanya-tanya teman-teman proses bagaimana memindahkan dari sarang di alamnya ke kota kayak gini kan. Oh iya, ini sama mas siapa namanya mas? Mas Muhammad Fitriadi. Mas Muhammad ya? Iya. Mas Muhammad nih. Mantap. Fitriadi. Oh Mas Fitriadi ya namanya, dipanggil itu akrabnya. Ya banyak banget nih prosesnya. Kalau kita ngerusak sarang itu berarti nanti prosesnya lama lagi ya, proses bentuk anunya. Betul, karena dia restorasi ulang. Oh iya, buat dari awal ya, propolis yang ada ini. Ya sudah resiko sih, pemanenan kalau potnya itu bertumbuh-tumbuh mas. Kalau yang biasanya pas enggak musim berbunga tanaman ataupun bunga liar itu biasanya sebulan itu berapa kali atau seminggu berapa kali? Tetap pemanenan itu sudah dirutinkan 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali. Karena menurut pribadi saya dan diskusi antara teman-teman peternak itu memang ideal karena potnya sudah
banyak, kemudian madunya pun sudah matang. Oh gitu ya. Gitu. Kalau bukan musim bunga itu relatif sih mas, fluktuatif, kadang turun, kadang naik, tapi rata-rata di ternak saya ini bisa 30 sampai 50-an kilo. 50-an kilo ya. Jadi teman-teman yang suaranya itu bunyi tadi itu dinamo ya. Jadi disedot kayak gitu ya. Dari atas ini disedot sistemnya. Masuknya ke dalam botol ini. Jadi memang kehigienisannya juga dijaga kayak gitu. Nah, pintu masuknya dari bawah, baru nanti bikin propolisnya di atas. Wingi golek neng alas indukannya, ratunya. Iya, keikut. Ini alhamdulillah 2 sarang ya mas. 2 sarang segitu ya? Iya. Pas musim bunga. Pas musim bunga lagi ya. Musim kebakaran hutan ngaruh enggak? Waktu asap-asap kemarin. Asap itu hanya batas kekentalannya saja. Oh. Kan itu pada saat musim kemarau. Jadi sangat agak kental. Ya agak kental lah hitungannya daripada musim-musim biasa. Oh, karena kan kadar hujannya kan rendah juga ya. Gitu. Ini mesinnya pakai apa? Aki, kemudian ada mesin khusus vakum. Vakum yang untuk nyedot itu ya. Udah dimodif ya mungkin? Iya, tinggal buatkan kotak ini. Buat kotak itu, terus ada salang untuk penyedot di ujung. Iya. Ini penampungnya. Nah ini teman-teman proses pembukaan propolisnya. Poso Pak. Nah ini propolisnya. Tapi pernah ngerasanya madu kancing ya? Sampun. Proses penyedotan apa ini? Mau masuk. Lumayan mas. Tapi lumayan juga. Golek dhewe. Jadi teman-teman dalam budidaya kelulut itu ya memang harus ini juga sih diperhatikan lingkungannya ya. Pertama memang harus jauh dari polusi, terus racun-racun insektisida ya di tanaman. Itu biasanya nanti kalau nyerap ataupun dia tentara prajuritnya itu nyerap madu yang di tanaman kena semprot itu pasti biasanya mati juga. Ini juga ditambahin tanaman ini bunga air mata pengantin. Jadi memang si lebahnya itu cari makanan juga di sini. Terus bunga-bunga tanaman liar juga yang ada di sekitar lingkungan. Ini memang coba mendukung banget sih rumahnya. Kondisi rumah, kondisi lingkungan juga mantap nih di sini di desa. Ini teman-teman juga rumah koloni ya yang dimiliki Mas Fitriadi ini, Mas Muhammad Fitriadi. Ini banyak memang, cuma tadi yang dipanen itu yang di belakang teman-teman. Nah ini memang asri banget sih emang kondisi lingkungannya. Nah memang harus didukung lingkungan yang sangat asri karena memang populasinya juga banyak di sini. Jadi memang
ada pohon kaliandra ya, itu air mata pengantin. Terus dari tanaman-tanaman yang ada di apa namanya, di hutan ya, sini masih banyak hutan ya, pohon karet dan sebagainya nih, cocok banget nih. Ini sampai ke belakang sana juga banyak teman-teman. Sampai sana itu, sampai yang di sebelah sana itu. Ya wajar sih, emang sebulan mampu 30-50 liter, tergantung situasi tanaman hutan ataupun tanaman-tanaman yang berbunga ya, pada saat pemanenan seperti itu. Mantap teman-teman. Oke lah bos, kelonter. Madunya ini kan terbuat dari propolis. Oh iya, ini ya. Ya, ini sendiri. Madu kelul ini ada enggak sebenarnya kalau untuk hama sendiri? Kalau hama itu ada mas. Mungkin masing-masing ternak, baik ternak unggas ataupun sekalipun kulit ini juga ada hamanya. Hamanya itu cak, kemudian katak, laba-laba. Tapi itu semuanya bisa diminimalisir lah. Ini bisa ditanggulangi. Iya. Terus untuk ini mas, lingkungan yang mas tadi sampaikan kan harus kita perhatikan vegetasinya juga ya. Ya. Nah ini diwajibkan enggak kalau kita ingin budidaya ini untuk menanam tanaman yang memang untuk membantu suplai makanan si kelulut ini mas? Kalau vegetasi itu tentu mas, tentu kita harus mensupport dengan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan pakan dengan kelulut itu. Ini lagi proses apa nih mas? Ini penuangan ke jerigen. Penuangan ke jerigen ya. Nah. Lagi apa namanya, sedot, mungkin dia tampung di sini. Jadi tidak ada proses sentuhan tangan ke madunya langsung. Ya kita harus menjaga kehigienisannya juga ya. Iya. Tidak diperas, tidak di apalah itu. Iya mungkin bisa disampaikan mas, kemarin prosesnya gimana untuk mendapatkan koloninya ini, cari di hutan atau kita ada suppliernya sendiri mas? Kalau koloni ini sebagian ada yang cari sendiri, sebagian ada yang supplier. Ada yang nyuplai ya? Ada yang jadi kalaupun teman-teman nanti mau cari ataupun untuk memulai usahanya, jadi kita bisa cari sendiri atau langsung ke supplier yang menyediakan ya mas ya? Ya, tapi terbatas itu jumlahnya. Terbatas ya jumlahnya, agak terbatas. Biasanya berapa mas harga jualnya? Tergantung penjualnya mas. Penjualnya? Karena masing-masing daerah itu berbeda. Kisarannya berapa mas? Kisaran 100.000 hingga 300.000 lah. 100 sampai 300-an ribu ya? Iya. Oke mas.